Halo teman-teman, oke, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal-soal yang telah diberikan Pak Greg pada pagi hari tadi. Oke, sebelum kita memulai menjawab soal-soalnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada kesempatan hari ini hamba masih dapat belajar. Ya Bapa, sebentar lagi hamba hendak mengerjakan dan menjawab soal-soal yang diberikan dari Pak Greg. Semoga hamba dapat memahaminya dan menerapkan di kehidupan hamba, amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Oke, ini untuk tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu ada 2 soal. Dan untuk yang soal pertama itu, apa arti kesucian bagimu? Kesucian bagi saya adalah menata hidup personal maupun bersama, agar dengan demikian para pengikut Kristus dapat mencapai kesempurnaan hidup dan akhirnya beroleh keselamatan dari dunia yang fana ini menuju hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Soal nomor 2, bagaimana proses menuju kesucian itu? Proses menuju kesucian yaitu mengikuti dan taat pada ajaran kitab suci, karena dalam ajaran-ajaran Allah yang diinspirasi oleh Allah itu sendiri secara khusus demi mengajari manusia hidup sesuai dengan kehendaknya, kemudian mencintai Allah, karena mencintai Allah berarti kita harus taat dan setia kepada kehendak Allah, dan dengan kehendak Allah kita dapat mengenal Dia. Oke, kita lanjut untuk tugas kedua, itu ada 10 soal. Oke, untuk soal yang nomor 1 itu, jelaskan arti dari Dokuritu Zunbi Tosakai. Dokuritu Zunbi Tosakai atau yang lebih kita kenal BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan, merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana situasi kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. Kalau yang saya pahami dari modul, masih dalam perjuangan, sehingga ketiganya belum terasa secara penuh. Untuk soal yang nomor 3, jelaskan bagaimana Jerman, Saudi Arabia, Rusia merdeka, dan bandingkan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Untuk Jerman, Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir dan menguasai militer Jerman yang membawanya menjadi pemimpin yang totaliter dengan menaikkan kekuasaan. Pahamnya nasional sosialisme. Saudi Arabia, Ibnu Saud menaklukkan wilayah sekitar Arab dan mendirikan sebagai satu kerajaan bersama 6 orang temannya. Pahamnya agama Islam. Rusia, Vladimir Lenin menggulingkan kekaisaran sebelumnya yang menyengsarakan rakyat dengan mendirikan republik. Pahamnya Marxisme. Indonesia, perjuangan rakyat dan pemerintah untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing, mengangkat pemimpin dengan musyawarah perwakilan. Pahamnya Pancasila. Soal nomor 4, apa yang dimaksud Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu jelimet? Kata kunci jembatan emas. Yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia tidak perlu dipersulit dan megah, cukup sederhana dan cepat.
Soal nomor 5, tentu ada hal positif dan negatif yang menjadi konsekuensi apabila kemerdekaan diraih dengan cepat tanpa persiapan matang. Coba sebutkan masing-masing 3. Untuk hal positifnya, 1. Tidak perlu mengorbankan banyak nyawa karena hanya berunding. 2. Secara tidak langsung Indonesia telah menjadi negara yang kedudukannya sama dengan negara lain, karena negara lain mau berunding di satu tempat dengan Indonesia dan memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. 3. Mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Dan untuk hal negatifnya, Indonesia sempat kehilangan beberapa daerah karena perundingan. 2. Mengundang emosi rakyat Indonesia ketika kita mendapatkan efek samping dari diplomasi yang sifatnya merugikan. 3. Perundingan sangat riskan, menyebabkan kerugian kepada pihak kita. Waktu itu saat Indonesia sangat didesak Belanda. Soal nomor 6, coba jelaskan ideologi komunisme, liberalisme, Sanmichui, dan negara berdasar agama. Komunisme adalah ideologi yang berkenan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuannya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir pada para individu. Sanmichui merupakan sebuah gagasan 3 asas kerakyatan yang dikumandangkan oleh Sun Yat-sen ketika pada masa itu terjadi revolusi Tiongkok yang berhasil menggulingkan dinasti Qin di Tiongkok, di mana Kaisar Puyi dilengsarkan dan digantikan dengan pemerintahan yang demokratis dan nasionalis dan sosialisme. Dan untuk negara berdasar agama adalah paham politik yang menjadikan agama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Paham ini menjadikan agama sebagai basis ideologinya, dan agama dipakai sebagai pusat pemerintahannya, dan pemimpin tertinggi negara tersebut haruslah seorang petinggi agama. Soal nomor 7, jelaskan bagaimana perbandingan keunggulan Pancasila dibanding paham-paham di atas menurut Soekarno. 1. Pancasila mengakui adanya Tuhan. 2. Pancasila menghargai setiap manusia. 3. Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa. 4. Pancasila menganut paham demokrasi. Dan kelima, Pancasila mengupayakan supaya terwujudnya keadilan bukan hanya untuk individu, melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Soal nomor 8, apa syarat berdirinya suatu bangsa oleh Soekarno? Yang pertama, senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, cita-cita yang sama. Yang ketiga, persatuan. Dan yang keempat, wilayah atau tanah air sebagai tempat tinggal. Soal nomor 9, apa 5 prinsip Pancasila menurut Soekarno? Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi.
Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 10, apabila semua prinsip tersebut disatukan, apa namanya? Jelaskan konsekuensi dari persatuan prinsip tersebut. Namanya adalah Pancasila, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus menerima dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, sosial, dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah tercantum di dalam Pancasila. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Greg yang sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai tugas pendidikan Pancasila kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang telah menyertai di sepanjang hamba belajar tadi. Semoga apa yang kami dapat dari pembelajaran tadi kami dapat terapkan di kehidupan kami ke depannya dan berguna bagi kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami dalam